nama saya Glorivia Dwi Rezeki Simangunsong dari kelas Akad 3A berNIM 230508109. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Just in Time atau biasa disingkat dengan JIT. Berikut adalah PowerPoint milik saya. Yang pertama ada pengertian dari Just in Time. Menurut Stephenson dalam Operation Management, Just in Time adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan, termasuk pengurangan persediaan, waktu tunggu, dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Sistem JIT dirancang untuk menyediakan barang dan material hanya pada saat diperlukan dalam jumlah yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam operasional. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dalam menerapkan JIT. Yang pertama, itu adalah menghilangkan pemborosan. JIT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua, produksi sesuai permintaan, yaitu barang atau produk diproduksi hanya ketika ada kebutuhan, baik dari pelanggan internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu fokus pada kualitas. JIT mendorong produksi tanpa cacat melalui pengawasan kualitas yang ketat pada setiap tahap proses. Dan yang terakhir itu ada peningkatan berkelanjutan, yaitu perbaikan berkelanjutan dalam proses metode kerja dan sistem produksi merupakan inti dari JIT. Selanjutnya yang ketiga itu ada peran akuntansi dalam JIT. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan dan biaya, yaitu akuntansi memainkan peran penting dalam memantau pengurangan persediaan yang menjadi inti dari JIT. Yang kedua ada pengendalian dan perencanaan biaya. Sistem JIT mendorong efisiensi operasional dan pengurangan pemborosan, sehingga akuntansi terlibat dalam menghitung biaya yang lebih rendah pada produksi dan mengoptimalkan pengeluaran modal. Yang ketiga ada pelaporan dan analisis keuangan. Dalam JIT, metode pelaporan keuangan seperti backflow costing sering digunakan untuk mencatat biaya produksi hanya setelah produk itu selesai. Yang terakhir itu ada pendukung keputusan manajemen. Akuntansi menyediakan data real time yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengelola permintaan pasar yang fluktuatif. Selanjutnya ada dampak JIT pada laporan keuangan. Yang kita tahu itu dalam materi saya adalah yang pertama, pengurangan persediaan. Dampak JIT pada laporan keuangan adalah pengurangan persediaan karena sistem JIT itu meminimalkan tingkat persediaan dengan hanya membeli bahan baku saat diperlukan saja. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi biaya. Dengan JIT, biaya produksi menjadi lebih efisien karena menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada pengelolaan arus kas. Karena JIT mengurangi kebutuhan investasi pada persediaan, maka perusahaan dapat mengalokasikan arus kas tersebut untuk keperluan lain dan meningkatkan likuiditas. Yang keempat ada transparansi biaya produksi. JIT memungkinkan sistem akuntansi biaya seperti backflow costing, di mana biaya langsung dicatat setelah produk tersebut selesai. Yang kelima ada kinerja keuangan jangka panjang. Implementasi JIT yang berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk, yang pada akhirnya dapat memperbaiki pendapatan perusahaan dalam jangka yang panjang. Dalam menerapkan JIT, kita juga mendapat beberapa hambatan-hambatan. Jadi hambatan dalam menerapkan JIT yang pertama itu ada ketergantungan pada pemasok. Implementasi JIT membutuhkan koordinasi yang sangat erat dengan pemasoknya. Yang kedua ada kurangnya persiapan organisasi. Penerapan JIT memerlukan perubahan signifikan dalam budaya kerja dan proses manajemen. Yang ketiga itu ada fluktuasi permintaan pasar. Sistem JIT seringkali kesulitan dalam merespon perubahan mendadak dalam permintaan di pasar.
yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah investasi awal yang tinggi. Implementasi JIT membutuhkan investasi awal yang besar, seperti pembaruan teknologi, pelatihan staf, dan restrukturasi proses. Yang kelima dan yang terakhir ada dampak lingkungan. Pengiriman material sering dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan JIT dapat meningkatkan emisi karbon dan penggunaan bahan bakar yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Setelah dari materi-materi teori JIT tersebut, kita juga dapat melihat selanjutnya itu ada contoh soal dari JIT. Mari kita lihat sama-sama itu contoh soal yang ada di PowerPoint berikut. Perusahaan B menggunakan metode JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan barang. Dalam bulan Januari, perusahaan memesan bahan baku 3 kali sebanyak 500 unit per pesanan. Jadi ada bahan baku yang mereka pesan sebanyak 3 kali dengan harga per unit itu adalah 500. Jika biaya penyimpanan per unit adalah 100, berapa total penghematan biaya penyimpanan dibandingkan dengan memesan sekali sebanyak 1.500. Maka sama-sama kita lihat jawabannya itu jika mereka memesan 1.500 unit sekali, itu ada biaya pemesanan sebanyak 1.500 unit itu dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit yaitu 100. Maka hasilnya adalah 150.000. Itu jika mereka memesan 1.500 unit. Jika memesan 500 unit sebanyak 3 kali, maka biaya yang dipesan sebanyak 500 unit tersebut dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit sebanyak 100. Maka hasilnya itu ada 50.000 per pesanan. Jadi total biaya penyimpanan itu dari biaya penyimpanan tadi sebanyak 50.000 per pesanan dikali 3 karena mereka memesan bahan baku sebanyak 3 kali. Jadi 50.000 dikali 3 itu ada 150.000. Tidak ada penghematan biaya penyimpanan dalam kasus ini, namun perusahaan mengurangi resiko penumpukan stok dan pemborosan. Berikutlah video penjelasan saya mengenai materi JIT atau Just in Time. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.